Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama-sama siang ini kita bisa berkumpul kembali di agenda kita yaitu wisuda Quran Rumah Quran Al-Hafiz, insyaallah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi-tabiinnya, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya insyaallah yang senantiasa berusaha senantiasa mengikuti ajaran beserta baik, alhamdulillah tidak memperpanjang kalam yang saya hormati Umi Sarhulan, SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz, yang saya hormati Bunda Yanah Mulyana AMD selaku pembicara kita hari ini. Kita sama-sama doakan beliau-beliau ya, semoga sehat, senantiasa sehat walafiat, Allah lindungi, Allah berkahkan, dan yang saya cintai dan saya juga sayangi para peserta wisuda Rumah Quran Al-Hafiz, insya Allah semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bunda V beserta Umi Muin. Kepada Bunda V dan Umi Muin, waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakillah Ustazah, suara saya terdengar tidak Ustazah? Alhamdulillah terdengar jelas Kak. Maaf Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya Ustazah. Ustazah Umi Wulan, Ustazah Yana, mohon izin membacakan surat Al-Mulk 1-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasahiba wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzaban sa'ir wa lilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir.
Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzal antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dibacakan artinya oleh Umi Muin. Kepada Umi Muin. Dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, ditimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Kamu lihat sesuatu yang cacat, kemudian langi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapatkan azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar. Sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih kepada Bunda Fe dan Umi Muin yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta artinya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran beserta artinya bisa menambah keberkahan acara kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, dilanjutkan kepada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan yang insya Allah akan disampaikan oleh Umi Sarah Bulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur yang tidak terhingga ya kepada Allah. Kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, Umi, Afan di saya suaranya kecil, Mi. Kecil ya. Kalau sekarang? Alhamdulillah sudah, Mi. Iya, Afan. Karena sinyal Umi kalau pakai laptop tadi hilang-hilang, jadi Umi pindah ke handphone. Ya. Ya, alhamdulillah. Terharu Umi ya, ini terharu dengan momen ini tadi, Masya Allah. Kita bisa sampai kepada wisuda ini adalah semua nikmat dari Allah ya gitu ya. Semuanya adalah nikmat dari Allah, semuanya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, Umi dari tadi udah nangis aja deh. Ya, apa dia? Dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, ya, nikmat kita berfastabiqul khairat, nikmat kita bisa istiqomah bersama Al-Quran gitu ya. Ini semua adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Umi juga paham pasti tidak mudah ya, tidak mudah untuk akhwat semua bisa istiqomah terus gitu ya bersama Al-Quran, membacanya, menghafalnya, ya, pagi, siang, malam gitu, Masya Allah ya, sehingga kita bisa sampai kepada acara wisuda yang sederhana ini, tapi buat Umi ini suatu hal yang sangat berkesan ya, Masya Allah. Terima kasih ya, Umi haturkan syukuran jazakillah khairan kasiro terutama kepada Ustazah Risma ya, yang sudah sabar ya membantu Umi gitu ya, Masya Allah, sabar membantu peserta menerima setoran ya, kemudian juga mengelola RQ dengan baik ya, Masya Allah, pahalanya luar biasa untuk Ustazah ya. Semoga Allah memberikan kemudahan ya, kebahagiaan ya senantiasa untuk Ustazah Risma dan keluarga ya, keberkahan, Masya Allah, umur panjang ya dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah ya. Kemudian juga kepada para peserta semua yang telah hadir hari ini, Masya Allah, ini juga luar biasa ya, suatu anugerah dari Allah ya, bisa sampai pada titik ini ya. Meskipun mungkin tidak semuanya bisa ikut wisuda pada hari ini, Masya Allah ya, kita bisa sampai pada wisuda ini saja sudah bahagia sekali rasanya tentunya ya, apalagi nanti di akhirat ya. Umi, Afan termut, Mi. Ya, baik. Terima kasih juga kepada Ustazah Yana Mulyana nih yang sudah berkenan hadir ya dalam acara wisuda Quran Rumah Quran Al-Hafiz ya pada hari ini, Masya Allah. Semoga kita juga mendapat keberkahannya nih dari Ustazah Yana yang sudah berhasil ya menyetorkan hafalannya 30 juz ya dengan istiqomah, dengan perjuangannya luar biasa ya. Beliau seorang istri, seorang bunda juga dari anak-anak ya,
tapi bisa fokus, bisa berhasil berjuang terus bersama Al-Quran sampai bisa menyetorkan 30 juz, ini sudah suatu yang luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua nih ya, bisa menyemangati kita semua gitu, insya Allah ya. Alhamdulillah. Di sini mungkin Umi sedikit akan mengingatkan kembali ya kepada untuk kita semua, untuk Umi juga sendiri ya, tentang keutamaan dari para penghafal Al-Quran ya, yang tentunya mungkin semua kita sudah paham ya, kita sudah sering baca, sering dengar ya, bahwa penghafal Al-Quran itu adalah golongan manusia terbaik ya. Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya. Jadilah generasi Rabbani ya, karena Rabbani itu adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang yang bersama Al-Quran itu adalah mereka adalah generasi Rabbani ya, yang mendapatkan kemuliaan dari Allah ya, dan menjadi golongan manusia yang terbaik ya. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan baik, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membacanya terbata-bata, maka baginya 2 pahala. Kemudian selain itu para penghafal Al-Quran itu ya, mereka akan mendapatkan syafaat ya, mendapatkan syafaat ya, karena ya, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran bisa memberikan syafaat ya. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Az-Zarawain, 2 surat cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Al-Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan atau seperti 2 cahaya sinar matahari atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya bersambung satu dengan lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca kedua surat tersebut. Bacalah ulah surat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah surat keberkahan dan meninggalkannya akan mendapatkan penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. Ya, jadi Al-Quran itu akan memberikan syafaat ya bagi kita. Kemudian satu-satunya sifat hasud yang diperbolehkan adalah kita memiliki sifat hasud atau iri ya kepada para penghafal Al-Quran ya. Jadi kita boleh nih iri sama Bunda Yanah nih yang sudah berhasil menyetorkan 30 juz ya, Masya Allah gitu ya. Kita iri gitu ya. Kok beliau bisa gitu ya. Kita nih ngapain aja gitu, padahal kita juga beliau juga punya kesibukan ya, tapi beliau bisa mengutamakan Al-Quran. Kita boleh iri ya dengan para penghafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, para penghafal Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 pahala dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ya. Jadi insya Allah ya, meskipun para peserta di sini mungkin belum bisa ya menghafalkan sampai menyetorkan sampai 30 juz ya, tapi setiap ayat-ayat yang dibaca 1 hurufnya itu Allah balas dengan 10 pahala ya, luar biasa. Jadi jangan patah semangat kalau kita kok nggak hafal-hafal gitu ya, kok sulit menghafalnya gitu ya, karena meskipun kita belum hafal, tapi setiap ayat yang kita baca itu 1 hurufnya Allah balas dengan 10 pahala ya. Kemudian dilipat gandakannya lagi dengan menjadi 10 kali lipat ya, Masya Allah. Kemudian orang-orang para penghafal Al-Quran ini ya, keinginannya dikabulkan oleh Allah.
Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatku, maka akan aku berikan keutamaan kepadanya lebih besar dari apa yang kuberikan kepada lainnya. Dan keutamaan kalam Allah dibanding kalam lain ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya. Ya. Jadi dengan Al-Quran, para penghafal Al-Quran karena sibuk dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, menghafalnya, ya, mengamalkannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya, ya, sehingga bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya umat gitu, ya, Masya Allah, itu semua ya, akan dikabulkan, ya, dimudahkan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian para penghafal Al-Quran itu ibarat rumah yang indah, ya, karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam jiwanya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, ibarat sebuah rumah yang rusak. Ya. Jadi kalau yang memiliki hafalan Al-Quran yang banyak, ya, maka ibaratnya rumah yang bagus. Kemudian para penghafal Al-Quran itu memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Nah, sesungguhnya Allah mengangkat derajat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkan yang lain. Itu hadis riwayat Muslim, ya. Masya Allah. Jadi Allah memuliakan orang-orang menghafal Al-Quran, ya. Dan ini hanya bisa dinikmati oleh para ahlul Quran, gitu. Mungkin Umi pernah cerita, ya, bahwa ada orang-orang yang mereka heran gitu ketika misalnya untuk apa sih baca Quran sampai 10 juz satu hari? Untuk apa sih baca Quran harus banyak-banyak? Yang penting paham. Jangan sampai baca Quran tapi tidak paham, ya. Ya mungkin mereka berbicara itu karena mereka belum tahu nikmatnya gitu, ya, sehingga seseorang bisa bergadang gitu kan, malam tidak tidur, ya, atau bangun lebih awal, ya, hanya untuk apa? Membaca Al-Quran berjus-jus, ya. Karena apa? Karena sudah cinta gitu. Sebagaimana orang-orang yang cinta bola, mereka rela bergadang untuk nonton bola gitu. Maka para pecinta Al-Quran juga rela bergadang untuk membaca Al-Quran, ya, Masya Allah. Ya, sehingga layaklah para pencinta Al-Quran itu mendapatkan kedudukan yang tinggi, ya, di sisi Allah. Kemudian para pencinta Al-Quran itu, Ahlul Quran itu, mereka juga ya akan menjadi keluarga Allah, ya. Jadi para pencinta Al-Quran, para penghafal Al-Quran, ya, mereka masuk dalam Ahlullah, keluarganya Allah, ya, yang ada di muka bumi ini. Allah seperti itu, Masya Allah, ya. Karena Al-Quran itu merupakan kalamullah, perkataan Allah, dan kita sibuk, ya, dengan perkataan Allah. Mungkin kalau orang-orang sibuk dengan perkataan manusia, tapi para penghafal Al-Quran itu sibuk dengan perkataan Allah, gitu, ya. Kalau manusia itu kebanyakan sibuk memikirkan dengan gosip-gosip, dengan gibah, dengan berita-berita dari manusia, ya. Tapi para penghafal Al-Quran ini, Ahlul Quran ini, mereka sibuk dengan perkataan-perkataan Allah, gitu, ya. Karena perkataan Allah itu lebih menarik bagi kita, ya, daripada perkataan manusia, gitu, ya. Sehingga para Ahlul Quran ini lebih senang gitu, ya, mendengarkan, memahami, membaca, ya, mentadaburi, ya, perkataan-perkataan Allah daripada perkataan-perkataan manusia, ya. Kemudian para penghafal Al-Quran itu juga memiliki cahaya yang lebih nanti, ya. Barang siapa yang baca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya lebih indah dibanding cahaya matahari di dunia, ya, Masya Allah. Kita akan disematkan mahkota, ya. Mungkin kalau kita dikasih mahkota di dunia saja kita udah senang banget, ya, apalagi nanti kita akan diberikan mahkota di akhirat nanti, gitu, ya. Di dalam hadis, ya, penghafal Al-Quran akan datang pada hari kiamat, kemudian akan berkata, ya Tuhanku, berikanlah perhiasan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karomah, kemuliaan. Sesudah itu Al-Quran memohon kembali. Jadi Al-Quran itulah yang akan memohon kepada Allah, ya Tuhanku, ridhoilah dia. Kemudian Allah meridhoinya. Dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah Al-Quran dan teruslah naiklah ke surga.
Lantas derajatnya di surga pun terus bertambah, pada setiap ayat yang dibacanya terdapat satu kebaikan. Ya. Jadi semakin banyak ayat yang kita baca, maka posisi seorang akan semakin naik tingkat ya di surga nanti. Masya Allah, itu mungkin hanya sebagian dari keutamaan para penghafal Al-Quran. Ya, semoga kita bisa istiqomah bersama Al-Quran sampai kita mendapatkan husnul khatimah, ya. Dan Al-Quran akan menjadi sahabat kita, teman kita di alam kubur nanti, sampai nanti Al-Quran itu memberikan syafaat, ya, pertolongan, ya, di hadapan Allah nanti di yaumul akhir, ya. Terima kasih kepada semua yang sudah berkontribusi, ya, untuk acara kegiatan wisuda Quran pada hari ini. Sampai kita bisa terlaksana, kepada peserta juga semuanya sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian juga Umi mohon maaf kalau selama ini, ya, Rumah Quran Al-Hafiz, ya, memiliki banyak kekurangan tentunya, ya, tapi apa yang Umi lakukan ini hanya hal kecil, ya, seperti burung hut-hut, ya, yang ibaratnya seperti burung kecil, ya, burung pipit yang sibuk, ya, mengambilkan air dengan paruhnya yang kecil gitu, ya, untuk membantu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim pada saat itu. Ya, mungkin apinya nggak padam gitu, ya, tapi burung itu punya hujah nanti di hadapan Allah gitu, bahwa dia sudah berbuat gitu. Itu ya, apa nih? Jadi kalau melihat kesempurnaan, tentunya Umi jauh dari kesempurnaan. Harusnya rumah Quran seperti ini, seperti itu gitu, ya. Jauh gitu. Gak banyak yang bisa Umi lakukan gitu kan. Cuma ini yang bisa Umi lakukan, tapi mudah-mudahan nanti bisa menjadi hujah di hadapan Allah gitu, ya. Bahwa Umi sudah berbuat gitu. Semampu yang Umi bisa. Ya. Selamat barakallahu fikum. Fikunna, ya, barakallahu fikunna jami'an yang sudah berhasil menyetorkan, ya, juz-juz hafalan Qur'annya. Semoga bisa istiqomah terus sampai 30 juz. Nanti kalau sudah 30 juz, takrir lagi, diulang lagi dari juz 1, terus demikian begitu terus, ya, sampai mungkin sampai nanti husnul khatimah, dan kita bisa membawa hafalan Quran kita itu sebagai tanda cinta kita kepada Allah, ya. Mungkin itu, mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan dari perkataan Umi. Dengan ini kita buka acara wisuda Quran Rumah Quran Al-Hafiz dengan membaca basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya kembalikan kepada Ustazah Risma. Silahkan. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir pada Umi, ya, yang telah menyampaikan sambutannya. Luar biasa. Kita alhamdulillah, ya, bisa difasilitasi oleh Rumah Quran Al-Hafiz untuk menghafal Al-Quran, sehingga kita punya tempat, kita punya komunitas untuk menghafal Al-Quran. Karena tanpa komunitas akan lebih sulit gitu, ya, ketika kita berjuang sendirian, ya. Ketika kita adanya komunitas, adanya wadah untuk menghafal Al-Quran itu lebih mudah, karena lebih disemangati, lebih banyak teman, lebih banyak yang bisa kita lihat ketika kita putar gitu, ya, kita melihat teman kita lebih semangat, jadi ikut tersemangati. Jadi semoga
Umi dan keluarga gitu ya. Allah senantiasa limpahkan keberkahan, kesehatan, gitu ya, telah memfasilitasi kita semua untuk bisa menghafal Al-Quran lebih mudah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Dilanjutkan ke acara selanjutnya ya, karena mungkin Bunda Yana ada agenda selanjutnya setelah ini. Insya Allah selanjutnya yaitu taujih yang bertema dengan sehati dengan Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Yana Mulyana, AMD. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustazah Risma atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang sudah menakdirkan kita bisa bersilaturahmi lewat Zoom di acara wisuda Quran Rumah Quran Al-Hafidh. Terima kasih kepada Ustazah Risma yang sudah memfasilitasi, dan saya kagum tadi terhadap Ustazah Sarah Wulan ya, yang sudah berkorban banyak untuk rumah tahfidz ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan di surga ya, insya Allah. Begitu banyak pengorbanan waktu, materi dari Ustazah Sarah Wulan dan Ustazah Risma untuk rumah tahfidz ini. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi, berkumpul di sini. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan pujian kepada Allah yang telah menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, selalu ingin belajar tentang Al-Quran, selalu berusaha membaca, menghafal, dan mempelajari makna-maknanya, tafsirnya, dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya di sini mengambil judul Sehati dengan Al-Quran, sama seperti kita ya. Kita di sini insya Allah sehati ya. Insya Allah kita sehati dalam artian kita ingin sama-sama mencari ridho Allah, ingin sama-sama menjadi seorang yang selalu belajar setiap hari, tidak pernah berhenti untuk menjadi seorang penuntut ilmu sejati, karena Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah, sekali lagi saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu untuk berkumpul, dan kita alhamdulillah masih bersatu dalam komunitas Al-Quran ya. Cuma beberapa pekan ini saya ada kesibukan, jadi tidak bisa mengikuti kajian Bu Sarah Wulan yang biasa setiap Ahad pagi ya Bu ya. Ya, jadi di sini sehati dengan Al-Quran dalam artian kita itu sama, mempunyai kesamaan sepikiran dalam hal memaknai Al-Quran gitu. Jadi di sini hati kita itu memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Seperti kita mendidik anak kita. Kita ingin menjadi anak kita itu anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang berhasil di dunia dan akhirat. Kita menyuruh anak itu sungguh-sungguh gitu. Kita menyuruh anak itu dengan bersabar, dengan perjuangan, itu sesuai di surat am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahul ladzi jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Apakah kamu akan mengira mudah masuk surga padahal belum nyata perjuangan kamu di mataku, di mata Allah, dan belum nyata kesabaran yang kamu tunjukkan di mataku gitu. Nah, jadi di sini Allah menuntut kita
untuk berjuang dan menuntut kita untuk bersabar. Nah, jadi itu sehati. Jadi kita berjuang, bersabar untuk anak. Allah juga sama seperti itu. Menyuruh kita berjuang untuk menunjukkan bahwa layakkah kita untuk masuk surga gitu. Nah, mudah-mudahan kita layak ya semuanya ya, insya Allah ya. Layak karena kenapa? Karena bukan GR ya. Karena kita termasuk orang yang berjuang gitu. Kita bangun malam-malam untuk membaca, untuk memahami, untuk mempraktekkan. Karena yang saya alami tidak mudah menghafal di usia di atas 50 gitu. Karena kita menghafal itu di usia seperti saya itu harus sama artinya, baru nyambung otak kita gitu. Seperti amhasibtum diartikan satu-satu gitu, anta dulu kamu tidak akan masuk gitu. Jadi diartikan satu-satu, jadi baru nyambung ke otak kita apa yang kita baca. Nah, kita setelah baca Arabnya, baca terjemahnya, pahami, baru kita bisa nyambung. Setelah nyambung per kata dalam satu ayat, kita nyambungkan lagi per ayat dalam satu halaman, begitu seterusnya. Itu insya Allah merupakan merupakan perjuangan yang kita rasakan ya. Nah, jadi di sini seperti di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di sini Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji kamu siapa yang paling bagus, ya ahsan paling bagus perbuatannya, amalnya. Nah, jadi insya Allah kita berharap kita itu menjadi umat yang bagus amalnya gitu. Nah, karena kehidupan itu seperti tadi ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidaklah aku jadikan kehidupan dan kematian kecuali untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Nah, selanjutnya di sini keimanan itu penuh tantangan ya. Keimanan itu penuh tantangan. Nah, lalu di sini bisa kita kaitkan juga dengan surat Al-Anfal ayat 2. Innalladzina amanu gimana usahanya? Innalladzina amanu wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nah, jadi di sini orang mukmin itu adalah orang yang bergetar hatinya bila dibacakan nama-nama Allah, dibacakan nama Allah, dan bertambah keimanannya bila dibacakan ayat-ayat Allah. Jadi bila disebutkan lafaz Allah, bergetar hatinya, dan bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanannya. Nah, jadi di sini ada zikir dan ada membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi di sini interaksi kita dengan Al-Quran itu bisa berbentuk 3. Yang pertama adalah qiraah, yang kedua adalah tilawah, yang keempat adalah tahfidz. Nah, kalau yang diperlukan di qiraah ini adalah ilmu tajwid. Kalau yang diperlukan di tilawah ini adalah tafsir. Nah, di sini tentang tutsla itu meliputi qiraah juga. Jadi kalau kita tutsla itu membaca ayat-ayat Allah, kita juga di sini sudah mendapatkan pahala qiraah. Tetapi kalau qiraah saja belum tentu mendapatkan pahala dari membaca ayat-ayat Allah. Nah, jadi di sini untuk memahami ayat-ayat Allah yang supaya menambah keimanan itu yang tutsla itu, maka atau tilawah itu kita perlu memahami dengan tafsir, dengan ilmu tafsir. Jadi di sini ini kita memahami ayat-ayat itu, lalu mendiskusikannya, lalu kita merekomendasikannya ke ulama gitu. Apakah benar seperti ini gitu? Atau kalau sekarang kita bisa baca buku tafsir dari berbagai macam tafsir, kita bisa perbandingkan dan kita bisa mengambil intinya dari ayat tersebut dan kita bisa paham dan kita bisa mengamalkannya. Nah, jadi di sini
tingkatan yang kedua adalah tilawah setelah qiraah. Sedangkan tadi yang hafid itu sudah diuraikan banyak sama Bu Sarah Wulan ya. Tadi bahwa akan kita itu menjadi ahlullah ya, keluarga Allah, dan kita juga akan diberikan pakaiannya, pakaian berupa cahaya, dan tambahannya lagi kita bisa memberikan syafaat kepada 10 orang keluarga terdekat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, di sini saya belum mungkin ya Ustazah ya. Ustazah tahu sendiri. Saya baru ziyadah gitu, belum mungkin. Nah, doakan Ustazah ya supaya saya bisa istiqomah untuk selalu murojaah. Karena ada seseorang yang sudah hafal 30 juz tapi nggak pernah di murojaah, akhirnya yang tersisa cuma 2 juz, yaitu juz 29 dan 23 dan juz 30 yang memang sudah dihafalkan sebelum dia ikut program tahfidz. Itu jadi perjuangan dari penghafal Quran adalah perjuangan seumur hidup ya. Kenapa? Karena murojaah itu lebih susah daripada menghafal ya. Jadi perlu perjuangan untuk murojaah. Loncat-loncat juga, kadang yang awal, kadang tengah, kadang akhir murojaahnya, karena disesuaikan juga dengan tilawahnya gitu. Nah, jadi di sini ada dalam hati ya. Jadi perjuangan itu ada dalam hati. Seperti Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat jasada wa idza fasada jasada kulluh ala wahia qalbu. Ya. Ingatlah bahwa di dalam jasad kita ada segumpal darah atau daging yang bila itu baik maka akan baik seluruh jasad kita, apabila itu buruk maka akan buruk seluruh jasad kita. Jadi kalau hati kita baik, panca indera kita baik, amal pekerjaan kita juga dalam sehari-hari kita baik. Nah, begitu juga kalau kita hatinya buruk, maka jasad kita akan buruk, perilaku kita juga akan buruk. Nah, jadi di sini hati itu seperti besi, dia bisa berkarat. Nah, untuk melepaskan karat-karatnya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, jadi di sini intinya kita harus membaca, memurojaah apa-apa yang sudah kita hafal gitu ya, membaca lagi, memurojaah lagi apa yang sudah kita hafal. Nah, di sini saya akan uraikan sedikit keutamaan dari tilawah ya. Tilawah itu tidak sekedar qiraah, tetapi di sini membaca dengan tafsirnya, dengan memahami ayatnya. Nah, jadi di sini kalau zikir itu akan timbul ketenangan, kalau tilawah itu juga sama, ketenangan juga. Tapi ketenangan yang diakibatkan zikir itu namanya tumakninah ya. Kalau dalam sholat itu tumakninah itu berhenti sejenak, tapi dalam zikir itu artinya tumakninah itu mendapatkan ketenangan. Nah, dalam tilawah juga sama, akan timbul ketenangan. Nah, tapi ketenangannya beda. Ketenangan zikir dengan ketenangan tilawah beda. Kenapa? Karena ketenangan tilawah akan kita dapatkan setelah kita menemui persoalan kehidupan, lalu kita sambungkan ke dalam Al-Quran, dan kita mendapat solusinya. Nah, itu yang menjadi ketenangan kita. Nah, jadi selain ketentraman atau ketenangan yang kita dapatkan setelah tilawah, kita juga akan diliputi rahmat. Rahmat itu adalah berupa ampunan dari Allah, berupa solusi dari permasalahan kita, dan berupa pemberian dunia akhirat yang tidak terbatas. Nah, selanjutnya selain rahmat, selain ketentraman, kita juga di sini akan dilindungi oleh malaikat. Malaikat akan mengaminkan doa-doa kita, malaikat akan melindungi kita, dan Allah akan menjanjung-janjung kita di alam yang ruh ya. Jadi ada manusia yang tidak terkenal di alam dunia, tapi terkenal di alam ruh ya, di alam langit gitu.
Nah, jadi di sini itu keutamaan tilawah ya. Mudah-mudahan setelah menghafal kita juga bisa memahami ayat-ayat yang kita baca dan juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita. Nah, contoh yang saya ambil untuk tilawah ini di surat Al-Baqarah ayat 237. Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di sini ini termasuk kaidah akhlak dan perilaku yang menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan Islam, yaitu akhlak berupa pemaaf. Ini ayat berkaitan dengan permasalahan tolak atau cerai. Nah, biasanya dalam rumah tangga itu terjadi ketentraman, tetapi ada kalanya rumah tangga itu terjadi perceraian. Nah, bila terjadi perceraian, jangan sampai kita mengungkap-ungkap aib dari pasangan yang sudah tidak lagi bersama kita, tetapi hendaknya di sini kita memaafkan dan kita mengenang kebaikan-kebaikan pasangan dulu yang hidup bersama kita. Jadi di sini Allah memerintahkan orang, suami istri yang telah mengikat tali hubungan kemanusiaan yang paling sakral dan suci, dalam hal ini hubungan pernikahan. Ketika terjadi momentum perceraian, kedua belah pihak hendaknya tidak saling melupakan kebaikan masing-masing di saat dahulu mereka masih terikat hubungan pernikahan. Nah, jadi di sini ayat yang bisa atau makna yang bisa kita ambil adalah tentang pemaafan. Ya, jadi betapa besar pengaruh dan dampak pemaafan itu bagi manusia. Ia akan mendekatkan jarak jauh menjadi dekat serta mengubah musuh menjadi kawan setia. Nah, di sini pemaafan ini berhubungan dengan kebersihan hati kita. Ya, masih ingat ya bahwa ada kisah seseorang yang lewat ketika Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya berkumpul. Lalu Rasulullah bilang itu ahli surga, gitu. Sampai 3 kali sahabat itu lewat, Rasulullah bilang itu ahli surga. Nah, seseorang ini penasaran, kenapa orang yang ditunjuk Rasulullah itu disebut sebagai ahli surga? Padahal dia di mata sahabat itu biasa-biasa saja. Sehingga seorang sahabat berkunjung ke rumahnya, dia beralasan, saya bertengkar dengan ayah saya, sehingga saya ingin 3 hari menginap di sini, bolehkah? Gitu. Akhirnya diperbolehkan oleh sahabat itu menginap di rumah sahabat yang disebut oleh Rasulullah ahli surga ini. Nah, setelah 3 hari, dia mengamati selama 3 hari itu amalnya biasa-biasa saja. Ya, dia tidak sholat tahajud, juga baca Qur'annya juga biasa-biasa aja. Ternyata setelah 3 hari dia penasaran. Dia bilang, wahai sahabatku, sebenarnya saya tidak bertengkar dengan ayah saya. Saya cuma penasaran saja, ingin menanyakan kepada kau, sahabatku, bagaimana sampai Rasulullah itu mengatakan bahwa engkau ahli surga. Gitu. Saya biasa-biasa aja gitu. Ya udah, akhirnya dia mau pulang, tapi sebelum pulang panggil, wahai sahabatku, sebenarnya ada amalan yang saya lakukan sehingga Rasulullah mengatakan bahwa saya ahli surga. Jadi sebelum tidur saya itu selalu memaafkan orang-orang yang pernah bersalah kepada saya. Jadi di hati saya itu tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dendam, ya, tidak ada rasa marah kepada satu orang pun. Nah, ternyata itu, ya. Nah, jadi di sini ayat yang bisa kita ambil dari ayat yang Al-Baqarah 237 tadi, bahwa kita itu harus menjadi seorang pemaaf. Ya, selama ini kalau kita masih sukar untuk memaafkan, nah mudah-mudahan dengan melihat atau membaca atau memahami ayat yang tadi, kita bisa menjadi seorang yang pemaaf.
Selanjutnya kita bisa di ayat untuk surat Al-Qiyamah ayat 14-15. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Nah, jadi di sini kita suka ngeles ya. Kita suka ngeles, suka tidak mengakui kesalahan kita. Kenapa? Karena hati kita tidak bersih. Hawa nafsu kita yang main di dalam diri kita. Nah, jadi di sini padahal Allah mengatakan bahwa diri kita sendirilah merupakan saksi atas diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita berbohong atas kesalahan yang sudah kita lakukan, itu hati kita bicara bahwa kita itu bohong. Tetapi di hadapan orang, kita menutup-nutupi. Padahal Allah bilang bahwa diri kita yang menjadi saksi dan Allah juga yang tahu. Gitu. Nah, jadi di sini kita itu harus menjadi seorang yang bisa menerima kekurangan diri kita, lalu meninggalkan sebab-sebab yang dapat menghadirkan kekurangan diri kita atau dosa-dosa. Lalu di sini kita mengkaji ayat-ayat yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan diri kita, lalu kita berusaha memperbaikinya. Jadi di sini ada seorang ulama yang mengatakan bahwa terkadang aku sanggup menghadapi ayat-ayat yang mengharamkan, namun jiwaku membisikkan, kamu tidak akan sanggup menerimanya, karena itu tinggalkanlah, serta jauhilah. Jika jiwaku menolak keberadaan nas-nas itu, maka ia menyisakan pengaruh gelap dalam hatiku. Nafsu selalu mendorong agar aku mendapatkan keringanan dan mentaklukkannya. Namun pada waktu yang lain ia mendorong untuk sungguh-sungguh menerimanya. Sampai pada ucapan beliau, maka yang paling bagus adalah meninggalkan sebab-sebab yang dapat menghadirkan fitnah itu, serta tidak menolak keberadaan nas-nas walaupun itu bebannya ringan, karena sikap yang demikian mengantarkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi di sini boleh kita ambil nas-nas atau ayat-ayat tentang poligami, ya. Itu merupakan syariat Allah, berat bagi kita, tapi kalau Allah sudah menjelaskan hukumnya seperti itu dan itu menjadi solusi bagi kita untuk permasalahan umat, ya kenapa kita tidak gitu. Tapi sepertinya banyak umat yang tidak menerima gitu ya, tidak menerima karena apa? Karena masih banyak keberatan hati yang dirasakan oleh umat. Jadi ada seorang ulama juga berkata, sikap jujur yang indah adalah Anda mengakui kesalahan-kesalahan diri Anda sendiri di hadapan Allah. Jadi ini kaidah yang mulia ya. Kaidah yang menunjukkan kepada manusia agar melihat dan mencermati kekurangannya. Nah, di sini ada Imam Ibnul Hazm berkata, aku memiliki banyak aib, namun aku membiasakan diri untuk menghitung-hitungnya dan berupaya mengetahui ucapan-ucapan para nabi, orang-orang bijak dan pemilik keutamaan, baik masa lalu maupun yang terkini, tentang kemuliaan akhlak dan adab kepada diri sendiri. Hal itu membuat aku menyadari kesalahanku karena Allah memberikan pertolongannya padaku dengan taufik dan karunia-Nya, dengan keadilannya. Aku membiasakan diriku untuk mengakui kesalahan-kesalahanku. Semoga ini bisa dijadikan pembelajaran berharga suatu hari nanti, insya Allah. Nah, jadi di sini untuk menyadari kesalahan-kesalahan itu memang berat, ya. Tetapi di sini Allah menjelaskan bahwa kita itu harus mengakui kesalahan-kesalahan diri kita, harus memperbaikinya. Siapa yang telah mengenal kadar dirinya, maka ia tidak termakan oleh pujian atau tidak akan terganggu oleh hinaan. Nah, jadi yang tahu diri kita sendiri adalah diri kita sendiri dan Allah. Gitu. Jadi kalau kita dipuji itu tidak bangga. Dan kalau dihina
juga tidak akan merasa hina. Gitu. Ya, jadi kita yang mengetahui kadar diri kita sendiri, seberapa besar keimanan kita, seberapa besar kejujuran kita, dan sebagainya. Nah, jadi di sini Allah melarang meminta sesuatu yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, ini kaidah yang kedua. Di sini seperti Nabi Nuh berkata di surat Hud ayat 47. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau, memohon sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Ya. Ingat kisah Nabi Nuh ya, yang beliau menginginkan anaknya Kan'an mengikuti beliau, tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Nah, intinya di sini kita dilarang untuk meminta sesuatu yang kita tidak ada pengetahuan tentang hal yang kita minta. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya kita harus murojaah apa yang sudah kita hafal, karena kalau tidak dimurojaah itu akan hilang. Sayang-sayang ya, kita sudah susah-susah menghafal, malam-malam, pagi-pagi kita mengulang, menyetorkan, terus tidak diulang, tidak dimurojaah, jadi hilang. Dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan hafalan kita menjadi paham ayat-ayat yang kita baca, dan kita bisa melaksanakan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita menjadi umat yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, ya, yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Ya, sekian saja. Terima kasih Ustazah Srima atas bimbingannya selama ini. Mungkin di antara santriwati di sini pernah ketemu saya ya, pernah kita barengan untuk setoran di rumah Ustazah Risma. Ya, jazakallahu khair Ustazah Risma dan Bu Sarahulan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Bunda Yana yang telah menyampaikan taujihnya bertema sehati dengan Al-Quran gitu ya. Karena memang tidak mudah gitu ya bisa sehati dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sesuatu hal yang suci dan tidak akan masuk pada sesuatu yang kotor. Jadi ketika kita mulai menghafal Al-Quran, maka yang pertama kita koreksi adalah diri kita sendiri dulu ya, bersihkan diri kita sendiri dulu. Tadi sesuai yang sahabat Nabi ya, yang ibadahnya biasa saja, tidak ada yang spesial seperti sahabat-sahabat yang lainnya, tapi menjadi ahlu surga ya, karena beliau di hatinya bersih gitu ya. Insya Allah ketika hati kita bersih, banyak berpositif thinking ya terhadap orang lain, kalau kata Umi Sarah, akan mudah juga Al-Quran untuk memasuki kita gitu ya, memasuki hati-hati kita yang bersih. Dan Al-Quran itu seperti teman gitu ya, seperti sahabat gitu ya. Semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka semakin banyak pula rahasia-rahasia Al-Quran yang akan Al-Quran bagikan untuk kita, insya Allah gitu ya. Selain itu bisa menjadi sahabat gitu ya. Ketika manusia menjadi sahabat kita, bisa jadi mengecewakan gitu ya, karena karakter manusia atau ini mengecewakan gitu. Begitu diri kita sendiri juga sering mengecewakan. Tapi kalau Al-Quran insya Allah gitu ya, ketika kita memperjuangkannya di dunia, kita bersusah payah ya menghafalkannya di dunia, memperjuangkannya di dunia, insya Allah di akhirat Al-Quran yang menjadi pembela kita gitu. Al-Quran yang memperjuangkan kita di hadapan Allah insya Allah. Baik Bunda Yana, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir. Sehat selalu ya Bunda Yana beserta keluarga. Amin, amin ya Allah. Materinya semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Ya. amin. Karena parameternya bukan banyaknya hafalan ya Bunda ya, Iya. tapi dilihat dari bagaimana akhlak kita gitu ya. Baik,
Masya Allah, jazakumullah. Untuk acara selanjutnya dilanjutkan ke ini ya, melanjutkan yang tadi yang tertunda. Apaan saya sudah muncul ya. Melanjutkan agenda. Ya, baik. Nah, acara selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, insya Allah kita sama-sama ya. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara tasmi jama'i yang insya Allah akan disampaikan oleh seluruh peserta wisuda kita. Hari ini alhamdulillah ada 16 peserta ya. Kepada 16 peserta wisuda, silakan untuk membuka mic-nya. Ya, baik. Alhamdulillah sudah semua ya. Baik. Untuk acara selanjutnya itu tasmi Al-Quran surah An-Naji'at. Insya Allah akan disampaikan oleh seluruh peserta wisuda. Kepada seluruh peserta wisuda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, insya Allah dipimpin oleh Kak Ratu ya. Bang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashiqati nashtan was-sabihati sabha was-sabiqati sabqa wal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha rajifah qulubun yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah aidina kunna 'idhaman nahira qalu tilka idzan qaratin فإنما هي جزرة واحدة فإذا هم بالساهرة
هل أتاك أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس تستوى اذهب إلى فرعون إنه طغى طغى وقل هل لك إلى أن تزكى تزكى وأهديك وأهديك إلى إلى ربك ربك فتخشى فتخشى فراه الله الآية الكبرى فكذب فكذب وعصى وعصى ثم ثم أدبر أدبر يسعى يسعى وحشر حشر فنادى فنادى فقال فقال أنا أنا ربكم ربكم الأعلى الأعلى فأخذه فأخذه الله الله نكال نكال الآخرة الآخرة والأولى والأولى إن في ذلك ذلك لعبرة لمن يخشى لعبرة أأنتم أأنتم أشد أشد خلقا أم السماء بناها رفع رفع سمكها سمكها فسواها فسواها وأغطش وأغطش ليلها ليلها وأخرج وأخرج ضحاها ضحاها والأرض والأرض بعد بعد ذلك ذلك دهاها أخرج أخرج منها منها ماءها ماءها ومرعاها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم لكم وللأنعام ولأنعامكم فإذا جاءت جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر وذكر الإنسان ما ما سعى سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما فأما من من طغى طغى وآثر وآثر الحياة الحياة الدنيا الدنيا فإن الجحيم هي فإن المأوى الجحيم هي المأوى وأما من وأما من خاف خاف مقام مقام ربه ربه ونهى ونهى النفس النفس عن عن الهوى الهوى فإن الجنة إن هي الجنة هي المأوى يسألونك يسألونك عن عن الساعة أيان مرساها فيما فيما أنت من من ذكراها إلى إلى ربك ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا يلبثوا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir kepada seluruh peserta wisuda yang telah membacakan surah An-Nazi'atnya. Untuk acara selanjutnya yaitu tasmi Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh peserta terbanyak ya, karena hari ini tidak bisa hadir untuk hafalan terbanyak. Insya Allah untuk tasmi Al-Quran dilanjutkan oleh Karatu ya, kedua terbanyak dari seluruh peserta kajian. Boleh Karatu, ahlan, tasmi bebas Karatu aja Kak. Yang mana Ustazah? Ya Allah. Jangan saya Ustazah. Tasmi yang mana? Boleh yang mana aja Kak. Jangan saya dong Ustazah. Ini tasmi berarti baca Ustazah apa Ustazah, saya masih kurang ngerti. Ya baik. Bagaimana Karatu? Apa Ustazah, ini maksudnya baca ini kita apa setoran kita gitu Ustazah. Iya Kak. Hafalan Karatu. Berapa surat terus berapa ayat Ustazah? Terserah Karatu Kak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Baik. Jazakumullah khairan kepada Kak Ratu yang telah atas membacakan ayat Al-Quran, tasmiyah Al-Quran surat Al-Baqarah ya. Jadi beliau kedua terbanyak ya selama di RP. Mungkin wisudawan di sini jumlah hafalnya sudah banyak, tapi nanti insya Allah yang ditampilkan yang didapat selama di rumah Quran gitu ya. Jadi bervariasi, ada yang memang 1 semester dan yang lainnya gitu ya. Dan untuk alhamdulillah untuk alumni Rumah Quran Al-Hafiz dari angkatan 1 sampai 8 kemarin ada 35 orang ya, 35 orang dan insya Allah itu sudah pada acara hari ini ada 16 peserta gitu. Baik, untuk acara selanjutnya itu prosesi wisuda. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Baik, insya Allah nanti untuk yang dipanggil namanya boleh Assalamualaikum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu prosesi wisuda 16 peserta Rumah Quran Al-Hafiz. Saya ucapkan barakallahu fikunna, insya Allah ya. Tidak sampai di sini insya Allah dilanjutkan. Untuk Putuskan satu impian, putri dari Haji Tatangkar jadi hafiz Quran. asal dari Jawa Barat. Ya, boleh. Salam kami. Assalamualaikum. Walau sulit melelahkan, Allah beri aku Ada Kanita kekuatan. Aprilia, putri dari Indoropik dengan capaian hafalan 1 juz. Asal Bogor. Sepasang mahkota Boleh salam kan? ku berikan di akhirat kelak, Baik, untuk selanjutnya sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Kafi Hayatina, Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. putri dari Bapak Nurofi dengan capaian hafalan 3 juz asal Depok, Jawa Barat. Boleh salam Cinta Uma Iin. ku cinta Abi, ku Selanjutnya harap doamu
Syafaat, putri dari Bapak Kanain, dengan capaian hafalan 3 juz, asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Ku harap bersama di syurga Assalamualaikum. nanti. Selanjutnya ada daerah Madani Nasution, dari Bapak Afyan Nasution, dengan capaian hafalan 3 juz, asal dari Medan, Sumatera Utara. Akhirat kelak Ramadhani, boleh sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Selanjutnya Aku cinta engkau karena Allah. Yogasari, putri dari Bapak Sonario Hendra Yogasari, dengan capaian hafalan 1 juz, asal Jambi. Ku cinta ku harap doamu selalu dalam Selanjutnya hati. Ku cinta Ananda Nada Amatullahi Kamila, putri dari Bapak Bayu Pandono, dengan capaian hafalan 3 juz, asal Depok, Jawa Barat. di syurga Nada, boleh. Assalamualaikum. Nah, selanjutnya ada Kadinar Susi Wiratmi, putri dari Ismadio Raharjo, dengan capaian hafalan 1 juz, asal Bogor, Jawa Barat. Baik, Kadinar. Selanjutnya ada Kayuni Fitriana, putri dari Bapak Tasmu, dengan capaian hafalan 2 juz, asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kayuni. ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam dengan capaian hati. hafalan 2 juz, asal Tangerang, Jawa Ku Barat. cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap Selanjutnya bersama di syurga Nadia Rahim Zaibah, putri dari Bapak Abdul, dengan capaian hafalan 3 juz, asal Sumatera Utara. Boleh. Assalamualaikum, Kak. I love my family forever in my heart. I love you, putri dari Bapak I Imam love Susiani, you, dengan capaian hafalan 3 juz, asal Depok, Jawa Barat. family forever Kira, in my heart, in my heart. Selanjutnya ada Mbak Risti Mulyani, putri dari Bapak Wawan Hermawan, dengan capaian hafalan 5 juz, asal Garut, Jawa Barat. Hafiz Quran. Selanjutnya ada Kayunita Putri, putri dari Bapak Mardi, dengan capaian hafalan 1 juz, asal Padang Pariaman. Selanjutnya ada Katina Hardian, putri dari Bapak Hasanuddin, dengan capaian hafalan 1 juz, asal Tangerang, Jawa Barat. Ku putuskan satu impian. Selanjutnya ada Kamelati Anjasati, Jadi hafiz Quran. yang Suryana Almarhum, dengan capaian hafalan 1 juz, asal Depok, Jawa Barat. Walau sulit